Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan dengan NIM 2110103010061. Di sini akan mempresentasikan terkait lembaga intermediari yaitu media massa. Di mana media massa yang akan saya pilih yaitu Instagram. Beberapa pembahasan yang akan saya bahas di sini terkait dengan lembaga intermediari media massa yaitu kemudian Instagram, bagaimana peran, fungsi, dan praktiknya, serta contoh nyata dari praktiknya, dan ditutup dengan analisis pandangan pribadi terkait kinerja dari Instagram itu sendiri. Di sini, lembaga intermediari merupakan lembaga perantara yang berperan penting dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah serta memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu. Lembaga ini berfungsi sebagai saluran partisipasi politik masyarakat dan aspirasi serta tuntutan kepada pemerintah. Media massa sendiri merupakan kategori lembaga intermediari. Media massa dapat berupa surat kabar, televisi, radio, dan media online yang menjadi saluran bagi masyarakat menyampaikan aspirasi serta mempengaruhi opini publik. Media massa juga berperan sebagai pengawas terhadap kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga politik. Salah satu media massa dalam kategori ini yang saya ambil adalah yaitu Instagram. Sebuah fakta menarik, pengguna Instagram di Indonesia sebanyak 104,8 juta pengguna berdasarkan laporan dari We Are Social Oktober 2023, menempatkan Indonesia pada urutan keempat dalam kategori pengguna Instagram terbanyak di dunia. Instagram sendiri merupakan layanan jejaring sosial bagi foto dan video yang dimiliki oleh perusahaan Amerika Meta Platform. Aplikasi ini dapat digunakan oleh penggunanya untuk mengunggah media, melakukan edit dengan filter, menambah tagar, ataupun melakukan penandaan geografis. Seiring berjalannya waktu, Instagram sendiri berubah menjadi aplikasi kritik dan saran, menjadi tempat mengumpulkan kejadian serta hal lain, terutama di kalangan warganet Indonesia. Peranan Instagram sendiri sangatlah luas dan mencakup beragam aspek tersendiri yang menarik perhatian. Fitur-fiturnya yang sangat mudah ataupun menarik perhatian seperti membagi video, mengunggah foto atau video menjadi postingan, bahkan hingga membagikan template story yang seragam untuk digunakan publik, menarik beragam kalangan dalam menyebarkan informasi-informasi di dunia media sosial. Hal ini memberikan peranan yang sangat besar bagi Instagram sebagai media massa dan lembaga intermediari untuk menyebarkan beragam informasi dalam setiap hitungan detiknya. Praktik penggunaan Instagram mulai meluas di kalangan warganet Indonesia. Hal ini tidak lain didorong akibat sikap aparatur negara, terutama penegak hukum yang dinilai masyarakat lamban dalam menangani keluhan ataupun kasus dalam lingkup masyarakat. Hal ini mendorong semakin luasnya penggunaan Instagram di lingkungan masyarakat dan menyebabkan beragamnya informasi yang tersebar. Instagram sendiri sebagai media massa kategori media online dan media yang merupakan lembaga intermediari telah memberikan peranan fungsi yang sangat banyak dan serta praktik yang mudah digunakan. Peranannya sebagai media online menghadirkan alternatif baru bagi kalangan warganet membagikan konten media baik kritikan, hiburan maupun hanya sekedar hobi. Fungsinya yang beragam juga turut menghasilkan beragam kreativitas dalam penggunaannya. Sekarang mari kita lihat bagaimana praktik nyata media massa Instagram sebagai lembaga intermediari. Yang pertama di sini di tingkat internasional kita bisa melihat bagaimana masyarakat luas menggunakan Instagram sebagai lembaga intermediari media massa menjembatani kepentingannya. Seperti postingan-postingan yang sudah akhir-akhir ini berlalu lalang di media sosial, di FYP ataupun di feeds, yaitu dengan tagar Free Palestine dan juga beragam postingan story akhir-akhir ini yang menggunakan template yang sama, yaitu All Eyes on Rafah. Yang dimana hal ini menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat luas, masyarakat dunia global akan ke isu-isu kemanusiaan yang sangat penting saat ini terjadi di Palestina, serta mengungkapkan bagaimana kekejian Israel melakukan genosida di Palestina dengan postingan-postingan baik itu foto maupun video ataupun sekedar hanya story template yang seragam yang dapat digunakan oleh semua orang. Di Indonesia sendiri, Instagram sebagai lembaga intermediari telah menciptakan warganet yang semakin aktif di dunia media sosial. Beragam postingan mengandung kritikan, saran, curhatan ataupun hanya memviralkan kejadian baik itu dalam bentuk postingan foto maupun video. Beragam kasus viral di Instagram diposting untuk menunjukkan kurangnya perhatian dari penegak hukum, pemerintah, dan lembaga-lembaga birokrasi politik lainnya. Hal ini juga sebagai wujud masyarakat yang semakin perhatian dan
menunjukkan simpati serta empati dari masyarakat itu sendiri, bagaimana kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap masyarakat maupun kurangnya efisiensi dan efektivitas dari penegak hukum itu sendiri. Hingga akhirnya masyarakat memilih untuk menyampaikannya di Instagram dibandingkan harus melapor. Karena di Indonesia viral dulu baru diselesaikan meskipun sudah dilapor. Sekarang mari kita lihat analisis pandangan pendapat pribadi terkait Instagram sebagai lembaga intermediari. Instagram sendiri telah memenuhi beragam aspek sebagai lembaga intermediari, iaitu menjembatani kepentingan masyarakat, menjadi komunikasi antar masyarakat dan juga menjadi tempat untuk menyampaikan pandangan, kritik, saran maupun hal-hal lain, baik itu hanya sekedar untuk mengingatkan, menegaskan ataupun hanya sekedar hobi dari setiap individu. Instagram telah berhasil sebagai lembaga intermediari menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan ruang lingkup publik yang sangat luas. Hal ini dapat dibuktikan misalnya dengan salah satu contoh kasus-kasus yang sudah terjadi. Sudah dilapor kepada pihak kepolisian namun lamban penyelesaian, akhirnya diviralkan melalui postingan di Instagram ataupun video dan akhirnya mengakibatkan pihak penegak hukum untuk bergerak lebih efisien dan bahkan bisa membongkar beragam kasus korupsi yang terjadi di lembaga pemerintahan. Hal ini menunjukkan kuatnya eksistensi Instagram sebagai lembaga intermediari yang dapat menjembatani kepentingan komunikasi yang sangat luas dalam lingkup masyarakat serta dapat menjadi bumerang tersendiri bagi masyarakat maupun orang lain yang berada yang sebagai pengguna Instagram itu sendiri. Karena saat ini dengan semakin luasnya informasi, tentunya kemungkinan untuk misinformasi maupun hoaks akan semakin meningkat. Hal ini juga turut didukung dengan adanya cyberbully yang terjadi di kolom komentar di Instagram, baik itu hanya postingan jenaka ataupun postingan-postingan yang mengandung unsur-unsur kritik dan saran ataupun hanya sekedar hobi. Hal ini dapat menunjukkan bahawa meskipun sikap positif yang timbul dapat menunjukkan sebuah efektivitas dan efisiensi, namun di balik itu ada juga yang harus diperhatikan dan menjadi perhatian agar dapat menciptakan ruang internet yang aman bagi semuanya. Dengan demikian, lembaga intermediari iaitu Instagram telah memenuhi tugasnya, walaupun ada beberapa kekurangan yang disebutkan di atas, yang disebutkan sebelumnya. Namun hal ini terus dibenahi oleh Instagram sendiri bekerjasama dengan berbagai lembaga agar dapat menciptakan ruang internet yang masif, aman, nyaman dan semakin efisien dan efektif. Sekian lembaga intermediari media massa iaitu Instagram yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.